sebagai KPK menulis seperti ini. Dari yang saya lihat, di Protestan sangat mudah untuk disebut Kristen. Baik, saya coba tanggapi seperti ini. Di negara kita Indonesia, nama agama resmi itu sebenarnya Kristen Protestan, dan untuk Katolik ya tetap ditulis Katolik, ya. Nah, sekarang apakah Katolik itu Kristen? Iya, Katolik itu Kristen. Justru Katolik adalah gereja Kristen mula-mula, ya. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Kristus yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Salve. Pertama-tama saya mau buat disclaimer kepada semua audiens, bahwa video ini ditujukan kepada para pengikut Kristus di dalam gereja Katolik dan kepada siapa saja yang ingin mempelajari iman Katolik dengan tulus dan jujur. Tujuannya adalah katekese untuk memperkuat iman kepada Yesus Kristus dan memberikan tambahan pengetahuan tentang ajaran Kristiani di dalam gereja yang satu, kudus, Katolik, dan Apostolik, yang bersumber pada 3 pilar kebenaran yaitu Alkitab, tradisi suci gereja, dan magisterium gereja. Selain itu, video ini bersifat apologetik. Artinya, konten video ini berisi argumentasi-argumentasi yang mempertanggungjawabkan kebenaran ajaran iman Katolik. Jika Anda bukan beragama Katolik, saya tidak menyarankan Anda untuk lanjut menonton karena ajaran iman yang dijelaskan mungkin berbeda dan tidak sesuai dengan ajaran iman di dalam agama Anda. Namun jika Anda tetap ingin lanjut menonton, itu adalah hak Anda masing-masing sebagai pribadi yang memiliki kehendak bebas dan saya tidak bisa melarangnya. Jika Anda tidak setuju dengan ajaran iman Katolik yang dijelaskan di dalam video ini, tidak apa-apa. Toh, ini bukan ajaran agama Anda. Sekarang mari kita simak videonya. Damai Kristus, bagai KPK menulis seperti ini. Dari yang saya lihat, di Protestan sangat mudah untuk disebut Kristen. Baik, saya coba tanggapi seperti ini. Di negara kita Indonesia, nama agama resmi itu sebenarnya Kristen Protestan, dan untuk Katolik ya tetap ditulis Katolik, ya. Nah, sekarang apakah Katolik itu Kristen? Iya, Katolik itu Kristen. Justru Katolik adalah gereja Kristen mula-mula, ya. Kalau kalian lihat di Kisah Para Rasul 11 ayat 26, kalau tidak salah, ya maaf kalau salah, saya salah. Di situ dikatakan bahwa pengikut Kristus mula-mula disebut Kristen di Antioquia, dan hanya disebutkan Paulus dan Barnabas ya yang sampai ke Antioquia. Tetapi kalau kita belajar sejarah gereja, dan itu catatannya masih ada, adalah Petrus yang mendirikan gereja di Antioquia. Kalian silahkan browsing aja di internet, googling atau yahooing, terserah, tulis saja siapa yang mendirikan gereja di Antioquia, ya. Nanti kalian akan menemukan bahwa Petruslah yang mendirikan gereja di Antioquia, ya, dan itu adalah fakta sejarah, nggak bisa disangkal. Nah, Santo Petrus memberikan menyerahkan tampuk keuskupan itu kepada Santo Evodius sebagai uskup pertama di Antioquia, karena Petrus harus kembali ke Yerusalem untuk memimpin konsili Yerusalem tentang masalah sunat itu ya, yang ada di Kisah Para Rasul itu. Nah, Santo Evodius tahun 66 atau 67 ya, itu beliau digantikan oleh Santo Ignatius dari Antioquia sebagai uskup di Antioquia. Nah, Ignatius Antioquia inilah yang menggunakan istilah Katolik untuk menyebut gereja Kristus pertama kali. Itu tahun 107 Masehi, ketika beliau ditangkap dan menuliskan suratnya kepada jemaat di Smyrna, ya.
Di situ Santo Ignatius dari Antioquia menyebutkan gereja Kristus sebagai Katolik. Ya, untuk membedakan pengikut-pengikut Kristus yang sejati atau gereja Kristus yang sejati dengan pengikut aliran sesat Docetisme. Silakan kalian browsing saja yang saya sebutkan semua di sini ya. Santo Ignatius Antioquia, siapakah dia, siapa yang menggunakan istilah Katolik pertama kali ya, apa itu Docetisme dan seterusnya. Tahun 107 Masehi itu abad kedua ya, awal abad kedua, 100 tahun pertama kekristenan, sangat tua ya. Silakan browsing sendiri. Nah, belum ada Ortodoks, belum ada Protestan, lebih-lebih belum ada ya. Dan sifat gereja satu itu ditegaskan di dalam Konsili Nikea tahun 325 Masehi ya, bahwa sifat gereja itu ada 4, yaitu 1, kudus, katolik, dan apostolik. Tidak ada sifat gereja yang namanya ortodoks, apalagi sifat gerejanya yang namanya Protestan. Tidak ada, ya. Sayangnya dalam syahadat para rasul yang digunakan oleh gereja Protestan, kata Katolik itu diganti dengan ya, supaya tidak kan ke Katolikan ya. Padahal itu fakta sejarah, ya, itu adalah kebenaran dan itu adalah fakta sejarah gereja mula-mula. Bertobat. Tuhan Yesus memberkati. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Kristus yang kudus.